Berbicara soal tempat paling angker di kota Surabaya, tentu rumah hantu Darmo lah juaranya. Tak sedikit warga yang pernah mendengar atau bahkan mengalami kejadian-kejadian seram di rumah besar yang berada di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur itu. Konon rumah mewah sangat luas itu dihuni oleh satu keluarga. Keluarga itu diduga melakukan pesu tanda pagar Han. Suatu ketika, seluruh anggota keluarga itu meninggal, dan penyebab kematian mereka terasa ganjil. Suatu hari, saat keluarga itu melakukan perjalanan dengan kapal laut, mereka mengalami kecelakaan. Kapal yang mereka tumpangi tenggelam secara misterius. Bahkan kabarnya, kapal tersebut belum ditemukan sampai sekarang. Sementara itu, ada 2 orang anggota keluarga yang tidak ikut serta dalam perjalanan laut itu. Keduanya sempat tinggal beberapa waktu di rumah mewah tersebut sebelum akhirnya meninggal dunia. Dalam versi lain, 2 orang yang tidak turut serta dalam perjalanan laut yang menewaskan sebagian besar anggota keluarga kaya raya itu adalah seorang bayi dan pembantu rumah tangga. Konon, saat bayi itu sudah tumbuh dewasa, ia dikabarkan rutin datang ke rumah tersebut setiap malam Jumat Kliwon. Perempuan itu tidak pernah turun dari mobilnya. Ia hanya meminta petugas keamanan menabur bunga di kawasan rumah mewah tersebut. Beberapa orang meyakini bahwa perempuan itu merupakan sang pewaris rumah. Rumah mewah itu sempat disewa sebuah keluarga. Suatu hari, sekelompok penjahat merampok dan membunuh seluruh anggota keluarga itu dengan sadis. Pembunuhan itu disebut-sebut sebagai sebuah kutukan bagi siapapun yang mendiami rumah hantu Darmo. Pada tahun 1997, rumah mewah yang sangat luas dan tak ada penghuninya itu ludes terbakar. Hanya tersisa puing-puing sisa kebakaran. Ada juga yang berkata bahwa rumah mewah itu adalah sebuah hasil pesucitan dari satu keluarga. Dalam upayanya mendapatkan banyak harta, yaitu terdiri dari rumah, emas, serta benda mewah lain, keluarga tersebut diwajibkan memberikan tumbal serta sesajen sebagai bayarannya. Suatu ketika, keluarga itu berniat berhenti memberikan tumbal dan sesajen. Mereka berencana melarikan diri melalui jalur laut. Para dedemit akhirnya menenggelamkan kapal yang digunakan keluarga tersebut sehingga mengakibatkan semua anggota keluarga yang ada dalam perjalanan itu meninggal dunia. Rumah serta semua harta yang dulu dimiliki keluarga kaya raya itu akhirnya diambil alih oleh para dedemit. Ada juga yang berkata bahwa rumah mewah itu adalah sebuah hasil pesucitan dari satu keluarga. Dalam upayanya mendapatkan banyak harta, yaitu terdiri dari rumah, emas, serta benda mewah lain, keluarga tersebut diwajibkan memberikan tumbal serta sesajen sebagai bayarannya. Suatu ketika, keluarga itu berniat berhenti memberikan tumbal dan sesajen. Mereka berencana melarikan diri melalui jalur laut. Para dedemit akhirnya menenggelamkan kapal yang digunakan keluarga tersebut sehingga mengakibatkan semua anggota keluarga yang ada dalam perjalanan itu meninggal dunia. Rumah serta semua harta yang dulu dimiliki keluarga kaya raya itu akhirnya diambil alih oleh para dedemit.
Saat itu malam Jumat teman-temanku mengajak ke rumah hantu Darmo yang mana kita penasaran untuk berkunjung ke sana. Dengan menaiki sepeda motor kami berangkat ke sana, kurang lebih menempuh 30 menit perjalanan dari tempat kos kami. Kami 14 orang dengan 7 sepeda motor. Saat sesampai di sana, kami memberanikan diri untuk memasuki rumah itu, disambut dengan bau dupa dan bunga yang entah siapa yang memberikannya. Lalu kamu melihat dupa dan bunga itu ditaruh di area tangga rumah di bagian bawah. Lalu kami mulai menyusuri sudut ruangan rumah itu, dan melihat ada sosok yang mengikuti kami namun kami menghiraukannya. Saat kami mulai melangkah ke anak tangga untuk menuju ke ruang atas, terdengar suara tangisan wanita yang entah dari mana asalnya, namun kami mengikuti suara itu, lalu tiba-tiba plafon rumah yang sebagian tersisa jatuh di belakang kami dan membuat kaget sebagian teman kami. Suara tangisan terus terdengar dan kami mencari di setiap ruangan yang ada di sana, dan tiba-tiba ada sosok wanita berambut panjang yang duduk di jendela dengan baju lusuhnya. Ia menangis dengan kencang, dan saat itu kami lari untuk turun ke bawah dan mengambil sepeda. Namun saya tidak panik karena jika panik akan menjadi keadaan semakin runyam, dan aku keluar terakhir di rumah itu dengan berjalan. Namun sepedaku tak bisa dinyalakan dan ku tengok jendela rumah Darmo itu dan masih ada sosok wanita itu yang melambai dengan rambut panjangnya. Saya tahu kalau panik akan menjadi masalah. Akhirnya aku dorong sepedaku untuk ke tempat keramaian dan akhirnya sepedaku bisa nyala kembali dan kami pun meninggalkan rumah angker Darmo itu. Jadi tempat wisata dan lokasi spot foto-foto anak-anak muda. Warga yang mengunjungi rumah hantu Darmo datang dengan berbagai motivasi. Terdapat anak-anak SMA yang berkunjung dengan alasan tugas sekolah. Ada juga yang berkunjung ke rumah hantu Darmo sebagai tempat untuk bolos. Jadi tempat wisata dan lokasi spot foto-foto anak-anak muda. Warga yang mengunjungi rumah hantu Darmo datang dengan berbagai motivasi. Terdapat anak-anak SMA yang berkunjung dengan